Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cuy Pajo, Cucu Raja Pajo. Pemirsa yang berbahagia di rumah, di pagi ini saya cukup tertarik ya. Ada isu yang menyangkut masalah wacana kembalinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Berkaitan dengan hal itu, saya setuju ya, saya sependapat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan atas keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena hal itu sangat selaras dengan Pancasila. Khususnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita simak sila keempat itu jelas-jelas mengandung makna bahwa untuk mendapatkan seorang pemimpin di republik ini atau presiden dan wakil presiden, yaitu berdasarkan keputusan hasil musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau wakil rakyat. Jadi bukan hasil keputusan rakyat seperti yang berjalan selama ini. Pemilihan langsung oleh rakyat ini adalah hasil keputusan rakyat. Itu jelas-jelas sudah sangat bertentangan dengan Pancasila sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi hikmah atau hasil permusyawaratan perwakilan rakyat itulah yang melahirkan pemimpin. Dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Jadi bukan keputusan rakyat. Jadi apa yang tertera dalam Pancasila itu adalah buah pikiran para tokoh bangsa yang memiliki intelektual yang tinggi, yang sudah merumuskan Pancasila itu sangat luar biasa. Lantas itu dirubah pada zaman, seingat saya ya, itu pada zaman ketua MPR-nya Bapak Profesor Amin Rais, dan waktu itu presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. Cuman yang saya khawatirkan, jangan sampai saat ini tiba-tiba mau mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden itu melalui musyawarah wakil rakyat. Jangan sampai itu dibarengi dengan wacana
presiden 3 periode. Itu yang sangat janggal menurut saya. Kalau itu terjadi, saya besar kemungkinan menurut saya Jokowi akan kembali ikut tampil sebagai calon presiden, dan saya yakin beliau akan memenangkan pemilihan itu. Sementara kita tahu ya, yang 2 periode ini saja kita sudah terengah-engah, rakyat sudah sengsara. Bisa kita lihat ya, itu bukan rahasia. Sekitar 2 tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi, periode kedua ini, negara tidak pernah ada amannya. Selalu resah, selalu ribut, demo di mana-mana, ribut di mana-mana. Itu menandakan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin itu menandakan ketidakmampuannya dalam memimpin negeri ini. Jadi jangan sampai itu dipaksakan nanti. Saya merasa akan sangat-sangat terancam negeri ini ketika beliau-beliau ini akan memimpin pada periode yang ketiga. Jadi kesimpulannya, saya mendukung tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ini melalui keputusan musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Saya sepakat. Tapi saya tidak sepakat situasi itu dimanfaatkan juga untuk memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden ini boleh dipilih menjadi 3 periode atau 4 dan seterusnya. Itu yang ada indikasi berbahaya bagi bangsa ini. Omongan Pak Jokowi dan para perhubungnya, maka pembangunan berbagai kehidupan nasional di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir. Maka selalu dikatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan utama. Itu yang sangat sering diucapkan. Bahkan Pak Jokowi itu pernah mengatakan Pancasila itu jiwa dan raga kita. Tetapi kemudian seperti kita lihat bersama, rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila, bahwa diam-diam sesungguhnya ada rencana agar dimungkinkan sebuah sidang istimewa MPR yang di dalam amandemennya nanti itu akan membuat pasal baru atau mengganti pasal 7 bahwa presiden itu bisa dipilih sampai 3 periode. Tapi ini pun menurut saya sampai sekarang masih ragu-ragu saya. Jadi kalau kata eksekutif ya, kata presiden sendiri, saya tidak mungkin setuju dengan presiden 3 periode itu. Ini adalah jebakan
ini menampar muka saya dan lain-lain. Saudara sekalian, jadi saya kadang-kadang agak miris ya kalau melihat begitu seringnya perilaku politik rezim yang benci oposisi dan terlalu sering menabrak aturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan presiden sesuai Undang-Undang Dasar kita. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Pak Jokowi yang sangat saya hormati, saya sangat apresiasi ya tentang pernyataan Bapak bahwa Bapak tidak punya niat, tidak punya keinginan, tidak punya rencana untuk tampil pada periode ketiga atau 3 periode. Itu perlu kami acungin jempol ya. Cuma timbul pertanyaan, kalau memang Bapak sudah berprinsip demikian, mengapa pula ada wacana-wacana tentang presiden 3 periode? Bahkan entah benar entah tidak, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan mengagendakan itu, menyisipkan agenda itu, agenda presiden 3 periode, di dalam merumuskan juga sistem pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Itu menjadi pertanyaan rakyat, pertanyaan kami. Jikalau memang Bapak tidak sudah menyimpulkan untuk tidak berkeinginan tampil pada periode berikutnya atau periode ketiga, ya wacana itu saya pikir ya tidak perlu, karena menyusun wacana-wacana, merumuskan di wakil rakyat itu bukan biaya sedikit juga, makan waktu, bikin berisik juga bangsa ini, karena wacana itu nanti akan ditolak habis oleh rakyat ini, dan nanti akan terjadi juga demo di mana-mana penolakan wacana tersebut. Jadi sebaiknya wacana presiden 3 periode itu tidak perlu dimasukkan dalam agenda perumusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu. Itu menurut saya. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga. Tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR ya, mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Bapak Profesor Dr. Amin Rais yang saya cintai, Bapak selaku panutan saya ya, saya sangat apresiasi tentang ketegasan Bapak dalam menolak wacana presiden dan wakil presiden 3 periode. Itu
sangat saya hormati. Namun ada satu hal, yakni ketika perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dulu diputuskan melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lantas pada zaman kepemimpinan Bapak, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya, terjadilah perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada saat itu berubah menjadi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut saya, memang Bapak tidak pernah merubah secara langsung Pancasila. Akan tetapi dengan kebijakan itu, dengan keputusan itu, maka Pancasila telah digrogoti. Perubahan tidak secara langsung pada pasal-pasal, pada alinea, pada sila-sila di dalam Pancasila itu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dengan perubahan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu mengandung makna bahwa Pancasila telah digrogoti dari dalam, yaitu pada sila keempat. Itu Pak. Jadi oleh sebab itu saya harapkan Bapak bisa mendorong kembali agar pemilihan presiden dan wakil presiden itu dikembalikan sebagaimana bunyi sila keempat dari Pancasila itu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Pak. Mohon maaf kalau lebih dan kurang saya katakan ini.